Jadi saya asli orang sini, orang Maja, keluarga di Maja, lahir di Maja. Mudah-mudahan sampai tua, tidak sampai tua karena saya sudah tua saya, mencari nafkah dan hidup di Maja. Dan Maja ini Bu Ranti adalah cikal bakal Kabupaten Majalengka kan begitu. Dulu zaman pemerintahan Hindia Belanda, ibu kota Majalengka itu di Maja. Jadi kita punya obsesi bagaimana Maja ini harus paling unggul se Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, alhamdulillah tadi juga disampaikan oleh Ketua BPD, kalau di sini Ketua BPD bisa mewakili kepala desa pidatonya. Kalau anggarannya tidak. Nah itu termasuk rekan kami juga Pak Ali itu juga sekarang jadi petani setia Bandung. Luar biasa semangatnya tinggi. Hadirin yang kami hormati, bicara tentang pasar tradisional, saya tidak akan mengulas kembali tentang regulasi pasar rakyat karena sudah disampaikan pada saat workshop oleh Kang Nandang, Ketua DPD Jawa Barat. Tadi malam tiba-tiba telepon billing akang dedongkap tos Pak Kemar Pak Kantun calik wae. Jadi memang niat saya mau duduk saja gitu. Saya tadi duduk di belakang, tugasnya duduk saja. Nah, saya akan coba bagaimana kita nanti akan berdiskusi mengenai apa dan bagaimana tentang pasar. Dimana sekarang ada sebutan sebelum pasar rakyat disebut pasar tradisional karena ada pasar yang modern, karena ada toko yang modern. Dulu kan yang kita kenal hanya pasar saja, mau belanja ke pasar, mau ngajuknya ke pasar. Nah sekarang disebut setelah pasar itu jadi pasar tradisional karena ada yang modern. Nah ternyata pasar tradisional pun itu bisa dimanage secara modern, makanya kita menyebutnya pasar rakyat. Nah pasar ini juga secara kepemilikan itu ada empat status. Ada yang disebut pasar Pemda, di mana lahannya punya pemerintah kabupaten. Kemudian ada pasar desa, termasuk Maja Selatan, itu statusnya pasar desa. Ada juga pasar swasta, di mana pemilik lahan dan bangunannya punya swasta, disewakan kepada para pedagang dari mulai emprakan, los, kios, dan ruko. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan pasar swadaya. Jadi lahannya punya para pedagang, bangunannya punya para pedagang, dikelola juga oleh para pedagang. Itu ada 4. Di Majalengka pasar swasta tidak ada. Baru ada pasar Pemda dan pasar desa. Nah, yang membedakan status pasar itu adalah bagaimana Pemda memiliki lahan, kemudian ditawarkan kepada para pedagang yang berawal karena di situ ada embrio para pedagang zaman dulu gitu ya. Kan munculnya pasar itu karena tempat berkumpulnya para pedagang. Makin lama makin banyak ada transaksi, maka muncullah pasar. Nah ketika lahannya sudah tidak mencukupi dan status dan kondisinya kurang memungkinkan, biasanya pemerintah melaksanakan revitalisasi pasar ke tempat tertentu. Nah Pemda hanya memiliki lahan, bangunannya dibayar, dicicil oleh pedagang. Tetapi setiap hari pedagang membayar retribusi. Ada retribusi, kemudian juga retribusi kebersihan oleh pedagang, retribusi keamanan juga oleh pedagang, tidak disiapkan oleh Pemda. Bahkan efek dari
kegiatan pasar itu juga bukan hanya menghasilkan retribusi itu, termasuk Pemda melalui Subur mendapatkan retribusi parkir. Pengusaha lain termasuk juga ada penghasilan dari pengelolaan toilet, ada juga dari penghasilan lain. Jadi sejatinya para pedagang ini, pedagang pasar rakyat ini banyak memberikan masuknya PAD kepada pemerintah. Nah, jadi kalau pasar itu bangunan itu punya pedagang, bukan punya siapa-siapa, dibayar oleh pedagang. Namun biasanya ada pihak-pihak perbankan yang peduli sehingga investor membangun pasar, setelah selesai dibayar oleh perbankan, pedagangnya nanti nyicil kepada bank. Nah, oleh karena itu supaya tidak berebut sehingga menjadi polemik, saya pikir ini Bu dari Bank Jabar harus lebih menusuk ke dalam. Ini bagian dari kita sebetulnya. Bagaimana para pedagang mendapatkan kemudahan untuk dibantu, bukan sekedar permodalan, tetapi bagaimana bisa tripartit lah antara Bank Jabar dengan investor dengan pemerintah kabupaten. Nanti pedagang tidak tidak membayar. Nah, sehingga karena pedagang ini mendapatkan memiliki kewajiban bagaimana dia memelihara kebersihan, tidak mungkin dia harus nyapu masing-masing, maka bayarlah retribusi kebersihan. Kalau salah satu contoh di pasar Sinakasi Cigasong ada 800 pedagang, satu hari itu retribusi kebersihan Rp1.000 kali 800 pedagang 800.000. Membersihkan pasar itu dananya 800.000. Kalau saja itu dikelola oleh APSI tiap hari dapat uang. Tapi kan itu diambil dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Belum parkir, belum yang lain-lain, semuanya merupakan penghasilan yang luar biasa setiap hari. Sehingga karena masing-masing tidak akan mungkin setiap malam menjaga keamanan barang jualannya, maka para pedagang itu menghimpun para petugas keamanan yang kita sebut dengan satpam, dibayar oleh pedagang. Kebersihan dibayar oleh pedagang. Maka muncullah di situ organisasi yang disebut dengan Asosiasi Pedagang Pasar Rakyat gitu kan. Disitulah maka perlu aksi munculnya. Sebab para pedagang tidak mungkin dia akan mengurus, menjaga dan membersihkan lingkungan secara masing-masing. Nah, makanya karena APSI juga memiliki fungsi perlindungan, advokasi, fungsi pembinaan, dan fungsi pemberdayaan. Jadi kalau ada pasar diacak-acak oleh investor yang tidak jelas statusnya, tiba-tiba akan direvitalisasi, harganya tinggi, ya kita APSI yang maju untuk membela para pedagang. Karena karakter para pedagang pasar rakyat itu bisa kita bayangkan, jam 12 malam sudah ada di pasar Bandung. Jadi jam 11 malam sudah bangun. Kemudian transaksi melayani para penjual sampai besok pulang lagi jam 11. Jadi sudah 12 jam ada di pasar. Sampai rumah istirahat, kemudian sore setelah asar persiapan untuk pengisian barang berikutnya. Nah, setelah sholat isya langsung tidur. Mereka tidak pernah memikirkan apa sih organisasi APSI yang kemarin datang suruh ke pasar untuk revitalisasi, siapa tidak tahu. Bagaimana membela kepentingan sendiri itu hampir tidak ada waktu. Maka disitulah perlunya organisasi yang memperhatikan, yang membela, yang membina dan memberdayakan para pedagang pasar. Nah, oleh karena itu APSI
memiliki memiliki tugas pokok dan fungsi seperti itu. Makanya di sini kita juga punya partner, karena selama ini yang menjadi pesaing pasar rakyat itu sekarang sudah banyak bermunculan dan terasa bahwa transaksinya makin lama semakin berkurang. Satu dari keberadaan toko modern. Hanya untungnya sampai sekarang toko modern tidak menjual barang-barang yang tidak secara keseluruhan dijual di pasar, seperti ikan segar belum ada, sayuran belum ada, kecuali di di toko-toko swalayan besar dengan harga yang berbeda. Kemudian bumbu masak tidak ada. Jadi kalau pagi sampai jam 10 masih ada transaksi. Lewat jam 10 kebutuhan-kebutuhan lain itu sudah didominasi oleh toko-toko modern. Nah, apalagi sekarang gaya hidup para terutama remaja, anak, bahkan orang tua sudah inginnya berbelanjanya ke toko modern. Bahkan tidak jarang ibu bapaknya pedagang pasar, anak-anaknya kerja di toko modern. Padahal itu kan menjadi pesaing dari orang tuanya. Mungkin karena berpikir kalau bekerja di toko modern atau di swalayan, pagi-pagi berangkat, pakaiannya bagus, kelihatan lebih cantik, padahal untuk berangkat ke tempat kerja yang bayar cicilan motornya itu orang tuanya yang kerja di pasar rakyat. Padahal kalau para pemuda, para anak putra putrinya bekerja di pasar, meneruskan usaha atau mendampingi orang tuanya, saya pikir biar orang tuanya menjadi kasir, anak-anaknya ya tinggal dandan aja seperti di swalayan, sama kelihatan lebih cantik dan lebih ganteng. Nah, kemudian mengenai tampilan, kalau pasar rakyat sudah dipastikan akan terkesan kumuh. Walaupun setiap hari para pedagang membayar retribusi kebersihan, ini yang memang perlu ditekankan. Nah, karena memang kalau di pasar modern kelihatan bersih, karena memang begitu luasnya. Kemudian terkadang bagaimana membuat konsep pasar rakyat itu yang penting ruangannya banyak, tetapi gangnya kecil. Sudah gangnya kecil, nanti ada lagi yang jualan di gang. Wah, semua kelihatan tidak nyaman. Ini yang perlu nanti kita semua memikirkan supaya pasar rakyat ini tetap hidup. Nanti juga perlu bagaimana PT Agro dari Bank Jabar Banten, ketika pasar modern kemudian toko online sudah menjadi pesaing, pasar rakyat belum menguasai pasar digital, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya animo masyarakat untuk berbelanja ke pasar itu masih ada. Karena sampai sekarang secara fakta bahwa UMKM termasuk pedagang pasar itu menjadi benteng perekonomian nasional, dan itu sudah terbukti. Sampai sekarang belum pernah ada pasar rakyat yang bangkrut, tidak ada, hanya berkurang karena sudah adanya pesaing. Nah, bagaimana ini bisa berkelanjutan? Karena terciptanya pasar juga secara historis, sejak zaman Prabu Siliwangi di Jawa Barat menciptakan pasar, kemudian sampai sekarang pasar itu masih ada, dan kita bagaimana mengakali supaya tadi persaingan ini artinya persaingan yang sehat dan keberlangsungan transaksi di pasar itu bisa terus dengan mendapatkan barang-barang yang berkualitas, tetapi harga belinya murah dan harga jualnya juga tidak terlalu mahal sehingga bisa bersaing dengan toko modern. Lalu bisa memilah bahan-bahan dagangan apa saja yang bisa, yang tadi seperti
saya sebutkan, ternyata yang paling sepi di pasar itu adalah toko pakaian. Nah, karena di swalayan sudah disediakan pakaian dengan yang kualitas lebih bagus. Makanya jualan kalau mau pakaian itu jangan yang mahal, yang murah-murah. Dari mana mendapatkan barang yang bagus tapi murah? Ya tentu nanti jurusnya dari PT Agro. Cikijing ada pabrik jeans, tetapi dikeluarkan tanpa merek. Nanti pulang dari sana sudah bermerek. Ternyata yang dibeli orang banyak, iya orang dari Cikijing pembuatannya. Iya dari sini juga. Nah, jadi gara-gara merek jadi mahal, kita jual murah. Nah, bagaimana regulasinya kan ini sampai sekarang tidak bisa ditembus. Orang Cikijing tetap tidak punya merek, padahal barangnya punya Cikijing juga. Yang dijual online di mana-mana bermerek itu punya orang Cikijing. Begitu. Nah, lalu bagaimana barang-barang lain supaya memiliki barang yang berkualitas dan murah? Tidak ada salahnya kalau nanti BUMDes juga punya pilot project yang bisa memasok pasar. Dan BUMDes ini saya kira strategis sekali karena sama-sama ada di desa, pasarnya pasar desa, kemudian peluang-peluang apa saja yang bisa di sekitar lingkungan pasar untuk supaya tidak terlampau jauh. Karena sekarang ini kan kita mendapatkan distribusi barang itu masing-masing. Misalnya untuk popok tea, bahan pokok penting seperti gula, minyak dan lain sebagainya itu dikirim secara masing-masing. Kalau saja di pasar itu BUMDes yang nanti bisa membuka jaringan termasuk dengan agro, kebutuhan gulanya berapa per bulan ini, kebutuhan minyak gorengnya berapa, sehingga para pedagang itu tidak usah mengeluarkan kos terlalu banyak, dia harus belanja di luar, tetapi BUMDes yang menyediakan, duitnya dibayar dari Bank Jabar, tinggal nanti kalau ada transaksi tinggal bayar, kemudian yang pegang kendalinya ada agro, termasuk APSI nanti bisa bantu, tinggal bagaimana tadi menyediakan gudangnya. Jadi tinggal ada gudang, ngambil barang, APSI dengan BUMDes yang melakukan pencatatan, kemudian setiap hari ya transportasi tidak terlalu jauh karena ada di lingkungan pasar rakyat itu sendiri. Ini yang membuat mengapa pasar atau swalayan itu bisa lebih beruntung, karena dia punya gudang sendiri, punya distributor sendiri, jadi tidak kemana-mana. Bahkan untuk menggaji karyawan saja di swalayan itu nanti katanya tidak usah mengeluarkan dari penghasilan pendapatan. Itu kardus-kardus itu kan kalau di pasar pada keluar, kalau di swalayan kardusnya di dalam. Nanti datang yang ngambil dihitung sebulan berapa cukup untuk menggaji karyawan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ini saya belajar dari kasus per kasus di lapangan. Lebih lanjut nanti kita diskusi bagaimana keberadaan di pasar rakyat kekinian, kemudian bagaimana ke depan kita memelihara pasar rakyat ini menjadi sebuah potensi abadi, karena pasar rakyat ini kan adalah warisan dari nenek moyang yang bisa terus harus menghidupi rakyatnya, seperti itu. Itu saja dulu yang perlu kami sampaikan. Lebih lanjut sekali lagi nanti kita diskusi dan waktu serta kegiatan kami serahkan kembali ke Terima kasih. Beri tepuk tangan.